Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat datang di dalam acara webinar kerjasama dengan Miracle Life Universe dan juga dengan Indo Class pada malam hari ini. Senang sekali kami dari Indo Class, saya Michael Pranajaya dan juga dengan Bro Jordi Sidarta. Hari ini kita bisa kumpul bersama untuk membongkar apa sih topiknya kita pada malam hari ini yang luar biasa sih. Apa sih rahasia menciptakan keajaiban dan keberlimpahan di dalam hidup dengan seorang coach narasumber yang sangat luar biasa, yang seorang ekspertis dan beliau juga sangat senang sekali untuk berbagi ilmu ya pada malam hari ini, yaitu Coach Dani Budiman, SE, CPS, CT, BNSP. Wow, sangat luar biasa Selamat sekali. malam, Pak Michael, Bapak Ibu Selamat sekalian. malam, Coach Dani, ya. Dan selamat malam juga untuk rekan-rekan yang menonton tayangan ini, ya. Mengucapkan selamat malam. Dan tanpa berlama-lama, kita mau dengarkan ya, apa aja sih rahasia untuk menciptakan keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita serta keberlimpahan untuk hidup ini. Di mana kita tahu era zaman sekarang di tahun 2025 ini di luaran sana secara makroekonomi sedang kurang baik gitu ya. Tapi bagaimana rahasianya agar kita bisa tetap berlimpah dalam hidup ini? Langsung saja, kalau gitu ya saya persilakan kami dari Indokla sangat senang sekali untuk menyambut coach kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini yaitu Coach Dani Budiman. Kita kasih Oke, tepuk tangan ya terima untuk Coach kasih, Dani. Ya, terima kasih Pak Michael. Luar biasa, selamat silakan malam. Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, ya bagi semua. Salam kebersamaan pada malam hari ini. Saya berterima kasih atas kerjasama yang baik ini dari Pak Michael, Pak Jordi, dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir di sini untuk memberikan satu ilmu yang insya Allah bisa sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan kehidupan yang saat ini sedang penuh tantangan ya mungkin Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, jadi memang kita malam hari ini mau membongkar rahasia bagaimana menciptakan suatu keajaiban dan keberlimpahan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Karena mungkin banyak di luar sana yang memahami bahwa keajaiban itu harus menunggu, bahkan mungkin keajaiban itu sesuatu yang tidak bisa terjadi dalam hidup, hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Padahal kalau kita tahu caranya, sebenarnya keberlimpahan dan keajaiban dalam hidup itu bahkan sebenarnya bisa kita ciptakan, Bapak Ibu. Bisa kita ciptakan asal tahu cara dan polanya. Nah, malam ini sama-sama kita akan menyimak bagaimana sih eh, cara penciptaan itu seperti apa. Dan ada nggak buktinya seperti itu. Kalau cuma sekedar teori kan mungkin semua orang bisa bicara. Tapi kalau sudah bicara bukti dan bahkan ada testimoni, nah itu mungkin lain cerita ya Bapak Ibu ya. Makanya simak baik-baik malam ini webinar kita karena ini akan betul-betul jika Bapak Ibu menyimak dan baik bisa merubah hidup Bapak Ibu dalam waktu singkat ke depan. Baik, oke, kita mungkin mulai dengan share screen-nya ya, untuk kita mulai bersama. Oke, sebentar Bapak Ibu. Jadi saya lihat tadi Bapak Ibu sudah sedikit banyak memberikan informasi ya mengenai dirinya ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi, ada juga yang dari Tambun ya saya lihat tadi ya. Luar biasa nih. Orang-orang hebat yang sudah hadir malam hari ini yang sama-sama kita berusaha untuk merubah hidup menjadi lebih baik dengan mengetahui seperti apa menciptakan suatu keberlimpahan ya Bapak Ibu ya, suatu keajaiban dalam hidup. Baik, kita mulai. Baik. Jadi Bapak Ibu, ini ada suatu rahasia ya yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Bagaimana hidup berlimpah, penuh berkah dan bermanfaat dengan menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Jadi Bapak Ibu malam ini betul-betul menjadi suatu keberkahan kita dapat berkumpul dan bertemu bersilaturahmi meskipun lewat dunia maya ini ya lewat Zoom. Tapi ini menjadi suatu perantaraan buat Bapak Ibu untuk merubah hidup jauh lebih baik depan dengan keajaiban-keajaiban yang akan kita ciptakan bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, miracles
happen when you believe and you know the way. Jadi sebenarnya keajaiban itu dapat terjadi asal Bapak Ibu percaya. Itu yang paling pertama. Ya, jadi itu pondasi utama untuk mampu mendapatkan suatu keajaiban dalam hidup. Dan selanjutnya, bagaimana untuk menciptakannya adalah Anda, Bapak Ibu semua, harus tahu cara-caranya. Ya, miracles happen when you believe and you know the way. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Budiman, ya, panggil saja Kang Dani. Saya dulu mulai sebagai seorang sales mobil. Alhamdulillah dititipi Allah suatu kemampuan untuk menciptakan prestasi-prestasi baik yang kecil maupun yang bahkan terbaik se-Sumatera. Lalu karena memang daerah saya itu kota Bandar Lampung ya, tidak terlalu besar, jadi hal-hal seperti itu gampang kedengar kemana-mana, sehingga saya akhirnya dipinang, bukan saya yang meminang ya, bukan saya melamar, tapi dilamar oleh perusahaan roda 2, yaitu Yamaha, untuk langsung menjadi kacapnya atau cabang dealer motor. Dan alhamdulillah menerima promosi jabatan dalam waktu kurang dari 2 tahun 2 kali. Ya, kalau orang butuh bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, alhamdulillah saya hanya dalam kurang waktu 2 tahun sudah naik jabatan 2 kali ya, dan banyak prestasi lainnya. Itu sebagai profesional karyawan, dan sebagai pengusaha saya juga alhamdulillah pernah punya satu perusahaan sebagai CEO, posisi saya di bidang logistik dan juga event organizer. Yang alhamdulillah juga kerjasamanya bukan perusahaan yang kecil ya Bapak Ibu, tapi perusahaan multinasional yang go public seperti Astra International Toyota, kemudian Astra Honda, lalu kemudian Mayora, TBK, Kalbe Pharma, dan lain-lain. Ya. Nah, ini foto saya waktu saya umur 17 tahun yang lalu, sebelum saya sekarang sudah semakin senior ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah lihat saya dulu ya. Dulu film saya itu Titanic kalau nggak salah itu ya. Saya masih ingat itu. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini aja nyenangin diri saya sendiri aja Bapak Ibu, karena umur saya semakin dewasa, jadi inget-inget masa muda ya, kayak gini lah, mirip-mirip ya Bapak Ibu. Nah, saat ini saya aktif sebagai co-founder dari Semesta Propertindo, co-founder Transformer Coach, dan juga marketing director di Asafar, suatu perusahaan umroh dan haji. Dan saya saat ini juga sangat aktif sebagai trainer dan coach untuk mindset dan spiritual. Nah, ini sedikit perkenalan Bapak Ibu, karena tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya ini sedikit prestasi ya, untuk sedikit lebih mengenal lebih dalam. Tadi sudah saya sampaikan pernah prestasi sebagai best retail sales di Sumatera, best branch manager, 2 kali jabatan naik dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan lain-lain ya. Sebenarnya masih banyak, tapi alhamdulillah kalau itu semua repot ya, jadi nanti malah jadi ujungnya salah. Tapi Bapak Ibu di sini bukan berniat untuk ria atau sombong. Ini merupakan satu inspirasi saja Bapak Ibu, bahwa kita bisa menciptakan sejarah dalam hidup kita asal kita tahu caranya, asal kita mau Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai bukti-buktinya, testimoni bahwa ya reward-reward dari prestasi-prestasi itu memang ada ya. Alhamdulillah sudah jalan-jalan ke luar negeri, dapat uang apa namanya reward ya, puluhan juta. Lalu kemudian ternyata Bapak Ibu, segala kesuksesan itu menjadi suatu apa jebakan ya bagi diri saya ya, karena saya kurang membina spiritual saya, ya kurang dekat dengan yang maha kuasa, sehingga saya merasa yang paling pintar, merasa yang paling bisa, paling sukses, ya orang lain itu di bawah saya gitu kan. Bahkan saya kalau misalnya ada pertemuan antar dealer se-Indonesia, saya dapat reward-reward, dapat juara-juara, sehingga saya semakin terbuai dengan kesuksesan. Sampai akhirnya saya dijewer sama yang maha kuasa, ya dijewer, betul-betul jatuh, pekerjaan hilang, usaha bangkrut ya, saya sembari kerja sembari ada usaha juga yang cukup besar yang saya bilang tadi sebagai pimpinan di beberapa perusahaan, bahkan malah dapat hutang miliaran di mana-mana. Istri saya, kalau Bapak Ibu tahu cerita Anang Krisdayanti, nah itu terjadi seperti itu. Jadi seluruh aset bahkan saya jual untuk melunasi hutang, tapi tetap saja belum terlunasi ya. Saya keluar dari rumah hanya membawa pakaian, motor dan laptop ya, dan juga anak-anak saya. Tapi sedihnya Bapak Ibu, motor dan laptop pun diminta oleh mantan istri saya. Jadi betul-betul udah keluar bawa pakaian aja, bawa tuh anak-anak gitu, seperti itu. Itu luar biasa dahsyatnya. Nah, karena memang kekurangan saya di eh, sisi spiritual, dan memang ternyata saya ada arah ke situ,
Jadi semakin saya dalami, ya semakin saya dalami, sembari juga melunasi hutang, berjalan terus, sembari juga berjuang demi anak-anak yang saya bawa. Nah, ternyata jalan spiritual ini betul-betul merubah diri saya, Bapak Ibu. Ya, jadi saya merasakan saya kembali lagi ke fitrah diri saya, merubah mindset, merubah hidup saya, merasakan ada suatu kedekatan yang spesial kepada Yang Maha Kuasa. Ya, karena saya tiap malam tuh selalu kalau orang-orang pada tidur tuh ya, saya jam 2 jam 3 itu malah di atas sejadah, Bapak Ibu ya. Saya cerita pada Yang Maha Kuasa betapa perjuangan saya ini luar biasa, betapa tapi betul-betul Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu pahami dan sadari, saya sama sekali tidak pernah merasa Allah atau Tuhan tidak adil pada saya. Ya, saya tidak pernah kenapa hal ini terjadi, apa salah saya? Tidak pernah saya merasa berkata seperti itu. Ya, atau menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, tidak pernah. Justru saya yang ada adalah rasa syukur. Masih diberi nafas, masih bersama anak-anak, masih bisa berjuang. Ya, nah seperti itu. Nah, dari situ itu yang tadi yang saya bilang, yang kejadian-kejadian luar biasa tadi membuat saya betul-betul terpuruk, itu merupakan turning point masuk ke dunia spiritual, dan disitulah mulai terjadi keajaiban-keajaiban. Ya, mulai terjadi keajaiban-keajaiban. Segala yang hilang dikembalikan Tuhan dengan yang lebih baik, lebih berkah. Bahkan kalau ada orang bilang mendapatkan pencerahan, ya itu saya rasakan juga. Ya, pencerahan. Pencerahan berupa suatu pengingat, suatu bimbingan, suatu ilmu yang saya rasakan langsung ke dalam batin saya. Ya Bapak Ibu ya. Itu yang saya rasakan saat sudah mulai kembali ke spiritual dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Nah, ini yang saya bilang terjadi apa yang hilang itu diganti yang lebih baik dan lebih berkah ya. Kalau saya bilang tadi istri saya digandol orang, saya entah bagaimana cara kuasa Tuhan mengganti yang jauh lebih baik. Ya, saya saat itu pisah, kemudian mulai mencari pengganti itu di umur 35. Kemudian istri saya yang saya dapatkan yang diberikan Tuhan, ya itu umurnya 19, Bapak Ibu. Umurnya masih 19 tahun, bayangkan. Jadi baru lulus SMA, ya diberikan kepada Yang Maha Kuasa, dititipkan pada saya sebagai pendamping. Yang luar biasanya lagi, dia seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri yang paling terkenal di Lampung. Jadi bukan yang asal-asal ambil ya, bukan yang asal-asal comot nih. Ya, satu itu. Kedua, dia populer. Yang ketiga, dia ya bisa dibilang relatif cantik ya, karena kelihatan seperti turunan Arab Bapak Ibu. Ya, kayak turunan Uzbekistan seperti itu. Jadi saya bilang itu bagi saya sangat cantik ya. Nah, jadi diganti yang jauh lebih baik dan terjaga karena dia lulusan dari pesantren. Ya, ngerti agama, jadi dia betul-betul paham posisi sebagai istri. Ya, betul-betul. Tapi pendekatannya bukannya mudah, tapi dengan kuasa Allah itu terjadi. Ya, itu terjadi. Jadi ajaib nih Bapak, mulai ajaib. Kemudian setelah kami itu saya masih belum belum bekerja karena waktu itu saya sedang terpuruk, tidak ada pekerjaan. Jadi luar biasanya istri saya ini mau menerima saya meskipun dalam kondisi yang luar biasa, tidak ada pekerjaan, banyak hutang, tapi dia menerima ya. Nah, sembari jalan karena saya tahu bahwa ini sudah saatnya untuk mulai bekerja lagi, saya bilang sama istri saya siap bekerja walaupun sebagai ojek pangkalan ataupun satpam. Nah, ini makanya saya kasih gambarnya. Ya, saya sudah siapkan diri untuk nggak usah malu-malu, saya pokoknya yang penting berkah dan halal bagi keluarga. Tapi entah bagaimana, ya saya coba melamar juga, coba-coba ya Bapak Ibu ya, nekat coba-coba melamar sebagai manajer, saya diterima. Ya, jadi Yang Maha Kuasa melarang saya untuk jadi opang, ojek pangkalan ataupun satpam. Saya disuruh langsung jadi manajer lagi. Ya, padahal itu saya sudah tidak pernah bekerja sudah berapa tahun ya. Jadi sebenarnya udah kaku, udah bekarat gitu loh. Tapi ternyata masih bisa. Ya, ajaib. Nah, lebih ajaib lagi Bapak Ibu. Kami pada saat berkeluarga awal itu sangat sangat sulit ya karena tidak ada penghasilan. Jadi kalau pengen punya rumah itu KPR yang rumah subsidi aja udah syukur alhamdulillah ya, dengan DP yang cuma 1 juta, angsuran yang 1 juta itu ya. Tapi ajaibnya justru kemudian Yang Maha Kuasa malah memberi rezeki agar saya mampu membeli rumah nilai eman cash Bapak Ibu. Nah, ini rumahnya.
secara cash, ya. Ini yang poin ketiga tuh. Ajaib Bapak Ibu. Lalu yang keempat, Bapak Ibu tahu tahun 2020 bulan April apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, 2020 bulan April, yaitu terjadinya COVID, di mana semua mengeluh, semua khawatir, semua dalam kondisi sulit, tapi justru ajaibnya Bapak Ibu, saya membukukan prestasi omset terbesar dalam hidup saya sebesar 14 miliar. Ya, satu kali transaksi dan cash keras, Bapak Ibu. Dan saya menerima komisi terbesar dalam hidup saya hampir di angka 300 juta rupiah. Ini ada buktinya. Untungnya saya save Bapak Ibu. Ya, jadi nggak cuma omon-omon kalau kata orang-orang, tapi betul-betul terbukti. Ya. Kemudian saya juga diberikan kemampuan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengarang suatu buku sehingga bahkan tercipta 3 buku. Padahal saya bukan lulusan pesantren, bukan ahli agama, tapi mampu dibimbing untuk membuat buku ya Bapak Ibu. Ini ada bukunya, ada tiga buku dan judul berbeda. Nah, itulah keajaiban-keajaiban luar biasa yang saya dapatkan setelah saya mengerti pola dan caranya Bapak Ibu. Dan pola dan caranya itu ternyata sangat mudah dan menyenangkan. Yang malam ini akan kita berikan seperti apa sih pola dan caranya itu. Nah, mungkin yang terbersit dalam Bapak Ibu ya hatinya ya, mungkin terbersit dalam hatinya adalah suatu pertanyaan-pertanyaan. Ya, apakah Bapak Ibu dalam posisi seperti ini? Nah, ini yang terbersit mungkin. Ya, posisinya apakah seperti ini? Merasa jauh dari Tuhan. Ya, seperti yang saya rasakan dulu. Terjerat hutang dan permasalahan finansial. Yang pernah juga saya rasakan. Ya, alhamdulillah hutang-hutang saya sudah mulai lunas ya. Tinggal sedikit-sedikit lagi itu juga bisa saya selesaikan dengan baik. Kemudian merasa luka batin mendalam, trauma dan berbagai kesedihan kecewaan hidup. Hidup terasa flat, hampa, kosong, tanpa tujuan jelas, sulit dapat kerja, ya karirnya stuck, sulit mendapatkan jodoh, sering gagal dalam bisnis, dan bahkan berulang ya. Karena ini pun saya pernah rasakan semua nih Bapak Ibu. Saya pernah rasakan semua. Ya, lingkungan kerja atau tetangga yang negatif dan hubungan yang tidak baik ya suami istri. Nah, apakah Anda sedang dalam posisi seperti ini? Kalau iya, ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya juga merasakan semuanya. Ya, saya sudah merasakan semuanya dan semua alhamdulillah ada solusinya. Sangat mudah, Bapak Ibu. Asal tahu caranya. Inilah yang malam ini kita bahas. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Miracle Life dengan Able Way. Ini yang saya temukan polanya setelah saya melakukan perjalanan spiritual, belajar menemukan mentor yang tepat, belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari buku-buku dan lain, semua saya sarikan dalam Miracle Life dengan Able Way ini. Ya, ini akan menjadi jawaban bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita sama-sama simak testimoni ya. Yang pertama, sebentar saya share dulu. Sebentar. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sebentar. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Oke, kita mulai. Halo, Assalamualaikum. Saya Nisa, seorang ibu rumah tangga. Di sini saya akan menceritakan tentang perubahan dalam hidup saya. Dulu saat awal menikah, kehidupan saya sulit, di mana suami berpenghasilan tidak tetap, punya banyak hutang, serta tinggal di kontrakan sepetak. Kemudian saya mendengar dari keluarga ada pelatihan life transformation dari Coach Dani, dan ternyata disitulah titik balik kehidupan saya dimulai. Kemudian saya mempraktekkan apa yang diajarkan dari pelatihan itu oleh Coach Dani dan hasilnya sangat luar biasa, dimana pola pikir saya berubah, mindset hidup saya berubah, serta keyakinan saya kepada Tuhan yang semakin
yakin, dan membuahkan hasil. Buat kamu-kamu yang sedang merasa sulit dan merasa jauh dari Tuhan, aku rekomen banget kalian ikut pelatihan ini dan rasakan sendiri keajaiban dalam hidup kalian. Sukses terus Coach Dani, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nisa ya, Ibu Nisa, yang dia adalah peserta angkatan pertama, alhamdulillah sudah menemukan solusi dari apa yang jadi problem permasalahannya setelah mengikuti training yang sudah kita berikan, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Baik. Oke. Jadi Miracle Life, suatu keajaiban hidup ya, itu muncul Bapak Ibu tidak hanya hal-hal besar, tapi juga kadang-kadang hal-hal kecil dalam kehidupan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Miracle Life ini Bapak Ibu mungkin pikir, oh seperti gambar tadi ya, Nabi Musa membelah lautan, ya nggak seperti itu juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung dari posisi kita juga. Ya, kadang tidak hal-hal besar, tapi juga bisa terjadi hal-hal kecil yang tentunya di luar nalar kita, di luar dari bayangan kita. Tapi itu bisa terjadi. Nah, inilah keajaiban hidup. Bicara able way, ini suatu metode yang saya temukan, yang saya kembangkan dari apa yang tadi saya bilang, suatu pengalaman pribadi, ya pengalaman spiritual, pembelajaran pribadi, kemudian pengalaman dari orang-orang lain, ya belajar lagi dengan mentor-mentor lain, kemudian saya sarikan, ya saya menjadikan suatu pola yang lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk dijalankan, ya able way. Kalau yang pertama maknanya adalah artinya kita itu mampu. Able itu kan bahasa Inggris Bapak Ibu. Artinya mampu. Artinya apa? Suatu metode yang merubah dari tidak mampu menjadi mampu. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa itu tidak mungkin, saya nggak mampu ya. Nah, ini able way ini akan membuat Bapak Ibu berpikir ulang. Ya, redefine bahwa semuanya itu adalah mampu dan semua adalah mungkin asal kita tahu caranya. Oke. Yang kedua, able way itu artinya able ini adalah suatu singkatan, ya. A-nya abundance, B-nya bless, ya. L-nya love, kemudian E-nya enlightenment. Artinya hidup berkelimpahan yang penuh dengan keriduan Tuhan dan merasakan dan juga menerima, memberi cinta tanpa batas dengan bimbingan dan pencerahan dari Yang Maha Kuasa, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi able way ini merupakan metode yang luar biasa bagi Bapak Ibu untuk menuntun dapat menciptakan hidup yang penuh keajaiban Bapak Ibu. Ini polanya, ini akan kita bahas. Seperti apa? Yaitu ada 7 tahapan Bapak Ibu ya. Ada 7 tahapan dalam able way ini untuk mencapai dan menciptakan keajaiban dan keberkahan juga keberlimpahan dalam hidup. Nah, kita lihat sama-sama testimoni yang kedua. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ya. Akan disaksikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, saya Hartono, sales motor Yamaha. Jujur, dulu sempat merasa mentok. Penjualan saya waktu itu hanya berkisar 5-7 unit per bulan. Dan rasanya sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap tidak ada lonjakan yang berarti. Sampai akhirnya saya ikut pelatihan Coach Dani, dan di titik itulah semuanya berubah. Pelatihannya membentuk mindset seorang pemenang dan punya keberlimpahan dan keajaiban hidup. Hasilnya luar biasa, tidak terbayangkan sebelumnya. Setelah pelatihan itu, ajaibnya penjualan saya bertahap naik drastis, bahkan pernah mencapai
50 unit per bulan. Bukan cuma angka yang berubah, tapi cara pandang saya, semangat saya, dan cara saya melayani pelanggan juga ikut naik level. Terima kasih Coach Dani. Pelatihan ini bukan cuma mengubah performa saya sebagai sales, tapi benar-benar mengubah hidup saya. Kalau kamu sedang merasa mentok, coba deh ikut pelatihan ini, jadi titik balik kamu. Oke, serangan ya buat Pak Hartono, di mana Pak Hartono itu adalah seorang sales Yamaha. Beliau setelah mengikuti pelatihan yang kita berikan, merasakan dampak yang sangat luar biasa di luar imajinasi, di luar bayangan dia, Bapak Ibu. Yang biasanya dia melakukan penjualan tiap bulan hanya 2 sampai paling tinggi 5 unit, Bapak Ibu. Kemudian setelah mengikuti apa yang sudah dibimbing, diajarkan, dilakukan secara rutin, dia menemukan suatu keajaiban berupa penjualan yang meningkat secara drastis. Naik secara pesat ya, dari yang hitungannya hanya belas, kemudian naik lagi di bulan berikutnya mulai puluh, bahkan beliau mencapai angka 50 unit per bulan, Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan ya, ini sangat dahsyat Bapak Ibu, karena apa? Saya juga pernah di otomotif, penjualan 50 unit dalam sebulan itu bukan hal yang mudah. Sangat jarang sekali, hampir dibilang mustahil. Kenapa? Karena satu dealer dengan banyak salesman, banyak sales, itu penjualannya belum tentu bisa sebesar itu. Ya, belum tentu bisa sebanyak itu. Ini hanya satu orang, Bapak Ibu. Hanya satu orang penjualannya bisa melebihi dari penjualan satu dealer. Ya, satu dealer motor. Ya, sangat dahsyat. Di luar bayangan, di luar nalar, Bapak Ibu, ya. Itu yang terjadi. Oke. Itu tadi dari Pak Hartono. Nah, sekarang beliau itu sedang mau dibajak, ya. Artinya dia karena jualannya bagus, penjualannya bagus, di atas rata-rata ya, tinggi, sangat tinggi. Akhirnya dia sedang dibajak nih sama perusahaan lain, grup lain untuk menjadi pimpinan di dealer. Ya, jadi artinya ini menjadi tidak hanya penghasilan lebih besar, tapi dia mendapatkan karir jauh lebih bagus. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi disampaikan ada 7 tahap, Bapak Ibu, tahap pertama adalah UWU. Apa UWU? Universe within you. Nah, ini menjadi fondasi dasar yang paling utama, Bapak Ibu. Ya, memahami bahwa kita itu adalah miniatur semesta. Ya, mengenal diri kita tidak hanya di luar saja, tapi juga luar dan dalam. Ya, luar dan dalam. Kita merupakan kombinasi epik antara bumi dan langit, Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya fitrah diri kita ini adalah keberlimpahan. Keajaiban itu merupakan fitrah diri kita. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi Anda, Bapak Ibu, adalah wadah penyambung antara semesta besar di luar diri kita dan semesta kecil di dalam diri kita. Jadi kita ini penyambungnya. Apabila kita mampu menyambungkan dengan cara yang nanti akan disampaikan, yang dijalankan melalui Able Way ini, maka keajaiban itu hal yang memang bisa kita ciptakan. Sebagaimana apa yang sudah terbukti dari testimoni-testimoni tadi dan apa yang sudah saya buktikan sendiri juga. Ya. Jadi karena kita memang adalah miniatur semesta, maka berlaku pula hukum semesta pada diri Anda. Apa hukum semesta itu? Ada law of vibration, ya, law of energy, frequency, and vibration, law of attraction, law of rejection, ya, dan banyak hukum semesta lainnya. Ya, total itu sekitar 7 hukum semesta. Nanti akan sama-sama kita pelajari. Maka akan timbul suatu pertanyaan, siapa aku? Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah mulai bertanya-tanya pada dirinya. Sebenarnya siapa saya ini? Apakah tubuh ini? Ya. Apakah nama? Apakah wajah? Ya, siapa sebenarnya? Karena bukan itu semua. Ya. Kita ternyata sebenarnya adalah entitas langit yang dibalut dalam wadah bumi. Ya, jadi satu entitas langit dibalut dalam wadah bumi yang merupakan
4 elemen: air, api, angin, tanah. Ya, jadi kita ini merupakan makhluk yang luar biasa, Bapak Ibu. Kombinasi epik antara bumi dan langit. Ya, kalau di Tao, itu yin dan yang. Ya, kombinasi epik antara yin dan yang. Lalu mungkin akan timbul pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang harus Bapak Ibu tanyakan ke dalam diri dan nanti akan kita jawab pada saat pelatihan nanti, ya, agar supaya kita tahu betapa luar biasa diri kita sebenarnya. Sehingga kita memang punya kemampuan untuk menciptakan keajaiban itu, Bapak Ibu. Dari mana aku? Apa tujuanku? Dan kemana pulangku? Ya, jika ini terjawab dan Bapak Ibu bisa menjalaninya dengan baik, maka fitrah diri Bapak Ibu adalah penuh keberlimpahan, penuh keberkahan, penuh cinta dan pencerahan. Bapak Ibu tahu bahwa dulu semasa penciptaan Nabi Adam itu tinggalnya di mana? Leluhur kita tuh sama-sama, ya, tinggalnya di surga, Bapak Ibu. Ya, tinggalnya di surga. Bahkan dalam agama saya Islam, Nabi Adam itu disuruh oleh Allah untuk menjawab pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab oleh para malaikat. Ya, sehingga karena Nabi Adam mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Yang Maha Kuasa, para malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Ya, sebegitu hebatnya artinya rahasia yang ditanggung dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan tinggalnya Nabi Adam dulu itu adalah di surga. Surga tempatnya kebahagiaan, ya, tempatnya keberkahan, cinta dan pencerahan. Jadi itu memang fitrah diri kita, Bapak Ibu. Makanya harus dibuka tuh rahasianya. Ya, malam ini kita buka. Ya, malam ini sudah terbuka sebagian. Oke, Bapak Ibu. Lalu tahap kedua, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui jati diri kita, kembali ke fitrah diri kita tahu betul apa dan siapa diri kita, kemana kita akan pergi, tujuan kita apa, ya, kemana kita akan pulang, tugas kita apa di muka bumi ini, maka teknik selanjutnya adalah namanya tahap kedua, forgone. Forgive, let go, and let in. Apa maksudnya ini forgone ini? Nah, Bapak Ibu, kita pada saat lahir ke muka bumi, Bapak Ibu ya, saat bayi, kemudian beranjak mulai menjadi anak yang kecil, remaja, dewasa, tentunya mengalami yang namanya berbagai macam pengalaman hidup, baik yang senang maupun yang sedih. Ya, baik yang membuat happy, baik maupun yang membuat trauma atau luka batin. Itu sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya semua perasaan-perasaan, kalau happy kita nggak problem ya, itu bagus. Ya, tapi kalau bicara masalah trauma, luka batin, Bapak Ibu, itu sebenarnya tidak pernah hilang. Ya, itu sebenarnya tersimpan rapih di dalam diri kita. Ya, coba-coba kita tutup-tutupi. Ini masalah, Bapak Ibu. Ini adalah problem besar. Kenapa? Selama luka batin ataupun trauma itu masih dalam diri kita, dia akan selalu menghantui kita, Bapak Ibu. Dia akan selalu mempengaruhi kita. Setiap kita mau melakukan suatu keputusan, suatu langkah, dia akan selalu datang untuk menghantui kita, untuk mempengaruhi keputusan kita, sehingga kita akan kembali sulit, kembali gagal, ya, karena dipengaruhi oleh beban emosi negatif berupa trauma dan luka batin tersebut. Maka dari itu, teknik forgone ini, Bapak Ibu, akan menghilangkan itu semua, akan melepaskan itu semua, ya. Jadi makanya disebutkan forgive, let go, and let in. Kenapa? Karena selama ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak menyadari, Bapak Ibu mungkin sudah forgive, ya, sudah memaafkan, tapi Bapak Ibu hanya mencoba untuk forget, melupakan, bukan let go, bukan melepas. Ya, kalau melupakan artinya apa? Kata lawan katanya ingat kembali. Ya, maka dari itu saya bilang tadi, kalau belum dilepas, dia akan kembali datang. Ya, yang tadi kita lupa, dia bisa datang lagi kembali, diingat lagi tanpa kita sadari. Dan itu menghantui kita seumur hidup kita selama tidak pernah dilepas.
Nah, teknik ini adalah untuk melepasnya. Lalu kenapa di in lagi? Katanya sudah dilepas. Bapak Ibu, emosi negatif itu setelah kita lepas, kemudian disucikan di semesta, ya, itu merupakan energi murni yang sangat bagus. Makanya harus kita tarik kembali untuk memperkuat energi kita, frekuensi kita, meninggikan frekuensi diri kita, ya. Lalu apa kalau manfaat kita frekuensinya lebih tinggi? Nanti kita bahas di tahapan selanjutnya. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi tidak hanya dilepas, tapi nah ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin untuk memudahkan biar paham, Bapak Ibu kalau misalnya ada air bersih, ya bisa langsung diminum, betul? Tapi kalau airnya kotor, bagaimana? Nggak mungkin diminum. Tapi ini air, sayang kan? Air. Jadi kalau misalnya mau kita minum kembali, apa yang kita lakukan? Kita bikin air itu masuk ke proses pemurnian, ya. Kan banyak alat-alat sekarang untuk memurnikan air, ya banyak sekali. Ada air minum isi ulang, ada kalau dulu Unilever ya Bapak Ibu ya, apa ya namanya itu, saya lupa. Ada juga yang saya pernah dengar ini saat ini Kowei, pemurni air. Ada banyak Bapak Ibu ya, sangat advance juga ada. Nah itu prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Proses energi negatif yang dimurnikan oleh semesta, kemudian kita tarik kembali ke dalam diri kita untuk meninggikan energi kita, level frekuensi kita. Gambarannya seperti itu. Seperti air yang kotor, kemudian dimurnikan dengan mesin, ya mesin dalam hal ini adalah semesta, ya kemudian setelah selesai bisa diminum kembali, dalam hal ini adalah kita tarik kembali menjadi energi kita. Ya, itu energi kita memang hak kita. Nah, inilah teknik Forgon Bapak Ibu. Untuk menghilangkan dan melepas semua trauma dan luka batin yang terpendam. Yang dari mungkin TK Bapak Ibu ya, tanpa sadari terpendam ya, mencoba untuk dilupakan, dari SD, dari SMP selalu ada ya. Bahkan saya dalam waktu yang lalu yang dekat ya itu tadi yang saya bilang cerita di awal, ada hutang miliaran, istri digondol orang, itu kan semua beban emosi negatif yang saya pendam. Tapi karena saya sudah tahu cara melepasnya, cara memurnikannya dan mengembalikan sebagai energi saya, sekarang saya sudah tidak punya lagi seperti itu. Nah itu Bapak Ibu. Oke. Nah ini banyak macam-macam emosi yang terpendam ya, dari rasa tidak dihargai, marah dan frustasi, takut ataupun trauma, sombong, sedih putus asa, iri dengki, cemas dan gelisah, benci dan dendam, malu dan rasa bersalah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pernah merasakan hal seperti ini. Ya, saya sangat yakin. Itulah gunanya kita teknik Forgon ini untuk melepas itu semua dan menjadikannya malah kekuatan kita. Oke Bapak Ibu. Lalu tahap ketiga Bapak Ibu, setelah kita melepas semua beban negatif dalam diri kita, jadi plong nih, kita di reset kembali. Kalau di SPBU ada yang ingat Bapak Ibu, kalau ngisi bensin atau solar, mulai dari nol ya. Nah, kita sudah mulai dari nol Bapak Ibu. Bayangkan, sudah mulai dari nol. Lalu kemudian, setelah kita mulai di reset, kembali ke fitrah diri kita mulai banyak bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Semakin kita bersyukur, semakin nikmat kita ditambah. Semakin kita bersyukur, semakin kita menerima banyak keajaiban. Ya. Jadi bersyukur ini tidak hanya pada saat kita menerima kebaikan, tapi apapun yang kita terima, baik maupun buruk, lebih maupun kurang, selalu kita syukuri. Ya, jika kita mampu melakukan hal ini, maka level energi dan level frekuensi diri kita akan semakin lama semakin tinggi. Semakin mudah menciptakan keajaiban dan menerima keajaiban itu. Semakin mudah menerima keberkahan dan cinta dan pencerahan hidup, keberkahan hidup. Ya, selama kita selalu bersyukur. Ya, jadi kita menjadi makhluk yang sangat dicintai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa apabila kita selalu bersyukur, Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang perlu kita syukuri adalah nafas. Maka disebut di sini ada teknik nafas syukur. Karena nafas ini pengikat jiwa. Hilang nafas Bapak Ibu, hilang nyawa. Ya, goodbye dunia, goodbye alam dunia, alam kehidupan. Ya, kita kembali ke alam kematian. Nah, kemudian apabila kita tahu nafas syukur ini tekniknya seperti apa, maka kita akan mempererat hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Lalu teknik kedua adalah namanya syukur unlimited. Ya, jadi ada satu teknik
rasa syukur yang kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa dengan teknik yang berbeda. Teknik-tekniknya para kekasih Tuhan, ya, para yang orang-orang suci, ya. Nah, itu ada rasa syukur, caranya. Nah, apabila kita sudah tahu cara menerbitkan dan menyampaikan rasa syukur yang berbeda tadi, timbullah rasa cinta, ya, rasa cinta. Apabila kita sudah cinta, baik pada Yang Maha Kuasa maupun pada makhluknya, maupun pada alam semesta ini, maka timbul rasa ridho. Rasa ridho ini artinya rasa menerima, ya, acceptance. Ya. Apabila kita sudah menerima rasa cinta, rasa ridho ini, maka timbul yang namanya, terbit yang namanya pencerahan dari Yang Maha Kuasa. Pencerahan dari kecerdasan semesta tanpa batas. Kalau dalam agama saya, Islam, itu namanya ilmu laduni, Bapak Ibu. Ya, ilmu yang langsung diajarkan ke dalam batin seseorang. Ya. Dan itu nyata adanya. Bahkan istri saya itu sudah sempat menerima. Tidak hanya saya, istri saya pun sudah menerima. Yang dulunya dia tidak pernah bisa yang namanya masak, ya. Setelah menikah dengan saya, dia menerima ilmu langsung tadi diberikan oleh Yang Maha Kuasa dan bisa masak tanpa belajar, Bapak Ibu. Tanpa belajar. Ya, kalau dia belajar saya bisa tahu kan, tanpa belajar, dan masakannya enak. Bukan karena saya suaminya, tapi benar-benar memang enak. Karena sudah dicoba dengan tetangga, dengan saudara lain, memang betul enak, Bapak Ibu. Jadi ini bukan promosi ya, saya nggak ada buka restoran, nggak buka kafe, ya, nggak ada open PO untuk catering sama sekali nggak. Tapi betul-betul memang saya cerita apa adanya pengalaman yang alami oleh istri saya. Nah, itu karena banyak bersyukur. Dan cara bersyukur unlimited ini akan diberikan juga oleh Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian pada saat nanti kita pelatihan. Oke. Tahap keempat, ada yang namanya quantum stillness. Apa Bapak pada nih quantum stillness? Quantum stillness itu adalah sebuah seni meditasi, Bapak Ibu. Yang dia sederhana caranya, karena kita memang menemukan pola-pola yang mudah, Bapak Ibu, ya, yang mudah dan menyenangkan. Nggak usah sulit-sulit. Ya, kalau sulit-sulit ya ngapain gitu, buat apa? Kita cari yang mudah dan sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ya, ini quantum stillness, meditasi quantum stillness, Bapak Ibu. Dan jadi dalam meditasi ini hanya ada 3 tahapan, dan tahapannya juga sangat sederhana, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih di gambar, ada kolam yang isinya ikan, isinya mungkin ada batu-batuan dan lumpur, ya. Nah, teknik seni meditasi quantum stillness ini kalau diibaratkan seperti seseorang yang akan mengambil sebuah permata yang berharga di dalam kolam yang jernih ini. Ya. Itu misinya. Artinya apa? Kita kalau permata yang indah itu digambarkan sebagai suatu keajaiban yang akan diciptakan. Ya. Pencerahan yang akan didapatkan, cinta, keberlimpahan, dan hal-hal yang baik, ya, dalam hidup, termasuk keberlimpahan. Nah, itu yang akan dicapai misinya. Nah, di tahap pertama, Bapak Ibu, tahap pertama, coba kita lihat sama-sama kolam ini. Di tahap pertama, kita seperti orang yang berada di luar kolam. Kemudian kita melihat ke dalam kolam tersebut. Airnya jernih, tenang, sehingga nampak semua apa yang ada di dalam kolam tersebut. Betul? Ada ikan, lumpur, ada bebatuan, ada lumut mungkin, ada rumput, ya, dan lain-lain. Itu terlihat tampak. Ini tahap pertama. Kalau dalam seni meditasi quantum stillness adalah melepas kemelekatan duniawi sehingga mendapat ketenangan pikiran. Tahap pertama. Tahap kedua, Bapak Ibu. Kalau tadi di luar kolam, tapi misi kita apa? Mengambil permata yang indah di dalam kolam. Nggak mungkin dong cuma berdiri di luar. Maka mulai perlahan kita masuk dan menyelam ke dalam kolam. Ya, masuk dan menyelam ke dalam kolam. Kalau Bapak Ibu menyelam ke dalam kolam, apa yang Bapak Ibu dengar? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, kalau masih di luar kolam mungkin suara burung masih kedengeran. Suara kendaraan yang lewat masih kedengeran, suara orang bicara masih kedengeran. Tapi kalau sudah di dalam kolam, menyelam, apa yang didengar? Tidak ada. Apa yang dirasakan? Tenang. Ya, inilah tahap kedua. Tenang hati. Melepaskan keakuan diri. Ya, melepaskan segala ego, sombong, iri, dengki,
dendam, semua dilepas dulu. Ya, tidak ada yang hadir di dalam hati ini kecuali ketenangan. Ya, jadi melepas ketenangan, melepas keakuan diri, keegoan diri, masuk ke dalam ketenangan hati. Ini tahap kedua. Tahap ketiga apa Bapak Ibu? Bapak Ibu setelah di dalam kolam, tujuannya apa? Mengambil permata indah di dalam kolam. Tentunya harus buka mata dong. Nggak mungkin diraba-raba kan, nggak mungkin ketemu. Harus dibuka matanya. Pada saat Bapak Ibu buka mata, apa yang terjadi? Apa langsung jelas? Kelihatan semua? Seperti di luar kolam? Tidak Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Penglihatan kita samar. Ya, tidak tampak dengan jelas, semua buram. Betul? Ada kan yang sering berenang di sini, sering nyelam? Ya, semua jadi buram. Yang tadi di luar kolam kita lihat dengan jelas, ini malah buram. Sehingga kita butuh yang namanya alat bantu, bukan? Betul? Ya. Jadi alat bantu dalam hal ini, kalau misalnya kita menyelam agar terlihat jelas di dalam kolam adalah goggle, kacamata renang, kacamata menyelam. Dalam hal ini, kita sambungkan dengan seni meditasi quantum stillness ini adalah menemukan atau mengaktifkan mata batin kita. Alat bantu kita di alam ketenangan. Ya. Jadi harus mampu mengaktifkan mata batin. Nah, inilah 3 tahap ya untuk mencapai permata indah dalam hidup. Dalam kolam kalau dalam hal ini ya. Nah, karena apa? Setelah tahap ketiga itu kita sudah mampu mengaktifkan mata batin kita akan mampu mengambil atau mencapai tujuan yang akan kita capai ya, yaitu able tadi, abundance, blessed, love dan juga enlightenment tadi di dalam kolam dalam hal ini adalah alam ketenangan. Ya. Ini juga akan kita sama-sama latih nantinya dan diberikan kepada Bapak Ibu. Pada ini apakah betul sudah dijalankan? Sudah Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di dalam materi ini, dalam webinar ini, semuanya alhamdulillah sudah saya jalankan dan sudah saya buktikan sendiri, dan termasuk para peserta angkatan pertama sudah buktikan. Ya, itu testimoninya ada. Oke? Tahap kelima, quantum reality Bapak Ibu. Ini banyak ngomong bicara quantum ini apa gitu. Quantum ini ada suatu dimensi yang mana kita tidak terikat lagi oleh ruang dan waktu Bapak Ibu. Ya, kalau di alam realitas saat ini ya kita itu terikat dengan ruang dan waktu. Ini kalau bicara misalnya di alam realitas saat ini kita berada, kita mau nggak mau ya kalau jam 9 ya jam 9, langsung jam 10, baru besok pagi kalau mau kita bekerja jam 8 atau jam 9 pagi ya. Jadi kita terikat dengan ruang dan waktu. Ya, kalau mau kemana-mana ya harus pakai kendaraan atau jalan kaki. Tembok kalau misalnya kita mau ke satu tempat ya nggak bisa lewat tembok, harus lewat pintu ya. Nah itu namanya dimensi keadaan saat ini, dimensi nyata. Tapi kalau quantum reality ini tidak lagi terbatas ruang dan waktu ya. Nah quantum reality ini merupakan lompatan realitas ya. Jadi kalau di dunia kuantum itu energi itu pindah-pindah ya. Jadi nggak statis karena dia tidak terikat ya, tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga kita bisa di quantum reality ini kita bisa menggapai realitas yang kita inginkan. Ya, kita menarik realitas di quantum reality ini ya, yaitu realitas kita dalam keadaan hidup berkelimpahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rezeki ya, dengan materi, dengan uang dan lain-lain. Ya, atau misalnya kita mau jadi artis atau aktor atau apapun ya, itu kita bisa bayangkan dalam dunia quantum reality ini dan kita tarik ke dunia kita saat ini. Ya. Nah, ini adalah konsepnya. Lalu tujuannya apa? Kalau kita mampu menariknya, Bapak Ibu, akan terjadi lompatan realitas, pergantian realitas. Dari realitas saat ini berubah menjadi realitas yang kita tarik dari quantum reality ini. Itu luar biasanya. Itulah nanti bakal sangat banyak keajaiban-keajaiban terjadi karena kita sudah mampu menarik realitas di quantum reality ke dunia nyata. Dia akan menyusun, semesta akan menyusun kenyataannya, pergantian realitas ini secara bertahap tapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tergantung bagaimana keyakinan kita. Ya, semakin kita yakin, tadi ya, yang di awal miracle happen when you believe.
Nah, ini and you know why, how ya, ini caranya, how-nya seperti ini. Belief-nya itu akan mempercepat. Ya, semakin kita yakin dan percaya, semakin cepat terjadinya perubahan realitas itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang memang menjadi tujuan yang tadi kalau kita bicara permata indah yang ada dalam kolam. Ini yang mau kita tarik. Ini yang mau kita ambil, Bapak Ibu. Ya. Sehingga yang tadinya hanya melihat di dalam kolam, kita ambil, kita tarik ke dalam dunia nyata kita. Ya. Ini sudah dibuktikan dan testimoni sudah beberapa sudah Bapak Ibu lihat, ya. Nanti akan kita lihat testimoni yang lain. Tahap ke-6, Sela, Bapak Ibu. Apa Sela? Bukan nama orang, Bapak Ibu ya. Sela on Seven, bukan band juga. Tapi Sela ini adalah kepanjangan singkatan dari Sending Light of Love and Affection. Apa maksudnya? Kita memancarkan cahaya cinta dan kasih sayang. Ya, kepada siapa? Terserah kepada siapa saja. Karena kita adalah makhluk yang harus memberi manfaat kepada alam semesta ini. Ya, harus punya manfaat. Karena kalau kita tidak memberi manfaat, ya apa bedanya kita dengan batu-batuan? Bahkan batu-batuan pun memberi manfaat ya. Permasalahannya kalau kita tidak memberi manfaat, artinya memberi mudarat. Artinya kalau tidak memberi manfaat, memberi masalah. Cuma itu pilihannya dua. Ya. Nah, kita harus memberi manfaat. Nah, inilah salah satu tekniknya. Pancaran cahaya, cinta, kasih dan sayang, dan juga doa 360, kalau saya bilang 360 ya, doa 360 derajat. Doa yang berbeda. Cara berdoanya berbeda. Penyampaiannya berbeda. Ini adalah teknik Sela, Bapak Ibu ya. Ini pun nanti akan kita pelajari. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu punya kucing yang sakit. Ya, dengan teknik Sela ini, pancaran cinta dan kasih sayang, dia bisa healing. Misalnya Bapak Ibu punya tumbuhan yang layu. Dengan teknik Sela ini, Bapak Ibu bisa membuat yang layu menjadi hidup kembali. Misalnya Bapak Ibu punya tetangga yang toksik, ya, dengan teknik Sela ini, Bapak Ibu, maka tetangga Bapak Ibu itu akan menjadi ramah dan jadi baik. Loh, kok bisa seperti itu? Bisa, Bapak Ibu. Karena semua yang ada di alam semesta ini tercipta karena kasih dan sayang. Cinta, kasih, dan sayang. Jadi kuncinya kalau kita sudah tahu ini, itulah kuncinya untuk membuat hidup kita lebih bermanfaat dan membuat banyak hal menjadi keberkatan bagi sekeliling kita. Ya, Bapak Ibu, juga dengan doa 360 tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kita simak sama-sama testimoni yang ketiga ya. Sebentar kita akan sharing. Sebentar Bapak Ibu, ini kita akan buka. Oke. Oke. Ya, mari kita sama-sama saksikan ya, simak testimoni yang ketiga yang akan kita mulai saat ini juga. Halo semuanya, kenalin nama aku Viola Ananda Khairunisa, kelas 12 SMA. Di sini aku mau sharing kejadian luar biasa atau keajaiban yang benar-benar terasa ada di hidup aku. Ini semua berkat life transformation coaching dari Madam. Awalnya sekolah aku itu ngumumin kuota eligible atau jalur masuk lewat prestasi itu kira-kira cuma ada 10 orang. Dan aku tuh gak termasuk guys. Jadi di situ aku sedih. Siapa sih yang gak sedih kan? Nah, tapi di situ aku ingat apa yang Coach Dani ajarin ke aku, apalagi terutama mengenai kuantum jam. Di situ aku mulai menjalani hidup aku seolah-olah aku tuh sudah masuk dan keterima di PTN favorit aku. Jadi aku ya enjoy aja guys, kayak seolah-olah aku tuh sudah masuk ke PTN itu. Jadi kayak itu. Terus aku mulai memvisualisasikan, bersyukur, dan jalankan hidup versi sukses diri aku. Gak lama kemudian sekolah aku tuh ngumumin lagi ada 2 penambahan kuota untuk jalur prestasi tersebut. Di situ ada 2 orang dan itu beda-beda kelas, aku dan kelas sebelah. Dan otomatis berarti dari kelas aku cuma aku doang ya, itu alhamdulillah banget, aku kayak kaget. Dari itu kan nunggu pengumuman ya, udah masukin finalisasi data segala macem, itu pengumuman, terus aku nunggu kabar-kabar dari orang. Akhirnya alhamdulillah aku lolos guys dari jalur prestasi tersebut. Mind blowing.
dari beberapa orang, berapa belas, 12 orang di kelas aku, yang keterima tuh yang ranking 1 eligible angkatan ini, dan otomatis juga ranking 1 di kelas aku, dan aku yang peringkat akhir gitu. Itu bener-bener gak bisa kebayang sama aku dan sama orang-orang tentunya. Kayak Masya Allah, kan life transformation tuh dari Coach Dani benar-benar mengubah mindset aku, dari ragu jadi yakin, dari pasrah jadi benar-benar penuh semangat. Jadi buat kalian yang ngerasa masih stuck dan di situ aja, percayalah quantum jam itu nyata guys, asal jalani dengan sepenuh hati. Thank you Coach Dani, semangat terus dan tunggu aja keajaiban kalian sendiri. Oke, kita kasih tepuk tangan buat adik Viola ya. Luar biasa adik Viola, Bapak Ibu. Kalau tadi didengar, dia mengalami suatu keajaiban juga dalam dirinya ya. Setelah mengikuti pelatihan yang kita sampaikan, dan juga secara rutin mengikuti bimbingan-bimbingannya. Bayangkan Bapak Ibu, dari 10 orang yang dalam kelasnya, dia sudah tidak masuk ya, sudah mustahil untuk ikut jalur prestasi. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada keajaiban ya, penambahan 2 orang lagi kuota. Dan hebatnya dia masuk yang nomor 2-nya, yang ke-12 artinya ya. Jadi dari 10 orang dia masuk alhamdulillah ikut masuk ya, berhasil, tapi yang nomor 12. Tapi ya oke, tetap bagus. Cuman kan kalau bicara mau masuk ke perguruan tinggi negeri ya harus yang nilainya tinggi pastinya pasti keterima duluan ya. Tapi hebatnya Bapak Ibu, dia ranking 12, tapi yang diterima di jalur prestasi ke PTN negeri itu ya, perguruan tinggi negeri itu hanya yang ranking 1 dan ranking 12 yaitu dia sendiri. Ya, jadi yang nomor 2 ranking 2 sampai ranking 11 Bapak Ibu, tidak ada yang keterima Bapak Ibu. Ini di luar nalar Bapak Ibu ya. Ini suatu keajaiban. Kalau dia misalnya ranking 1, kemudian adik Viola itu tadi ranking 3 atau ranking 4 atau ranking 2, masih masuk akal. Standar, normal. Tapi ini ranking 1, lompat ke ranking 12. Ini yang bicara kuantum tadi ya, kuantum reality yang ketarik tadi. Logikanya nggak masuk Bapak Ibu. Logikanya nggak masuk. Yang ranking 2 sampai ranking 11, tidak ada yang masuk PTN. Ya. Nah inilah Bapak Ibu, betapa keajaiban itu bisa diciptakan asal kita tahu caranya. Ya, adik Viola tadi sudah membuktikan salah satunya, peserta di angkatan yang pertama. Nah, ini juga gambaran buat Bapak Ibu kalau misalnya ada anaknya masih SMA kelas 3 mau masuk suatu kampus perguruan tinggi favorit ya, atau yang sedang nganggur tapi mau dapat pekerjaan atau bisnis yang bagus dan lain-lain, seperti halnya tadi disampaikan kondisi-kondisi apa yang sedang ada. Ayo Bapak Ibu, ajak ikut serta juga ke pelatihan kita ya, nanti kita jelaskan di belakang. Oke, kita lanjutkan ke materinya sebentar. Oke ya, nah tahap 7, tahap terakhir adalah able resonance Bapak Ibu. Apa able resonance? Bapak Ibu mungkin pernah masuk satu resto yang tidak ada orang atau kosong. Lalu pada saat Bapak Ibu masuk, kemudian mesan, kemudian misalnya Bapak Ibu dine in ya, makan di tempat, bukan take away, dine in. Atau mungkin Bapak Ibu lagi pesan, tidak lama setelah Bapak Ibu hadir, banyak orang yang datang. Ya, banyak orang yang memesan, banyak orang yang makan di tempat, banyak orang yang take away. Ya. Nah, inilah gambaran suatu contoh yang namanya able resonance itu, Bapak Ibu ya. Jadi kita menyebarkan frekuensi able kepada alam sekitar, menjadi saluran keberkatan bagi orang sekitar kita. Nah, coba kita lihat sama-sama video yang satu ini, agar Bapak Ibu semakin paham seperti apa sih maksud dan tujuannya. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya share dulu. Baik. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar.
Selain benda, udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi, asalkan memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi. Contohnya seperti percobaan garpu tala tadi. Ketika salah satu garpu tala dipukul, akan dihasilkan bunyi dan getaran yang membuat garpu tala di sebelahnya ikut bergetar. Nah, itulah Bapak Ibu gambarannya ya, bagaimana suatu suatu garpu tala yang memiliki frekuensi yang sama itu bisa saling menggetarkan ya. Jadi kalau dia sama-sama frekuensinya sama, satu yang dipukul di sebelahnya juga ikut bergetar ya. Tapi kalau dia tidak punya frekuensi yang sama, satu dipukul, satunya tidak bergetar. Inilah Abel resonance Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu memberikan suatu getaran menyebabkan frekuensi Abel tadi ke sekeliling. Pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa hubungannya kita dengan si orang yang jualan, yang punya restoran atau rumah makan tadi? Persamaannya adalah kita mencari makan, dia menjual makanan. Di situ persamaan frekuensinya ketemu, ya. Nah, kemudian frekuensi ini menyebar ke orang-orang sekitar sehingga membuat orang lain yang tadinya tidak ingin menjadi ingin sesuai dengan frekuensinya, ya, frekuensi yang sama. Itulah maka kenapa seringkali kalau misalnya ada toko atau warung atau resto yang misalnya kosong pada saat kita datang, tidak lama mulai banyak orang yang ikut hadir, ya, ikut datang. Ini seringkali kami rasakan ya, baik saya maupun istri dan keluarga saya. Nah, jadi kita menjadi berkat saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita atau di alam sekitar kita. Inilah tahap ketujuh yang perlu kita kembangkan nanti di pelatihannya, sehingga orang kita menjadi manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung, Bapak Ibu. Ya, kita tidak perlu kasih tahu ke orang lain, tapi orang lain ikut merasakan manfaatnya. Ini yang saya juga dalam keluarga menyalurkan keberkatan. Ya, istri kepada saya kepada istri, istri kepada anak, anak kepada istri, kepada orang tua, itu semua saling menyalurkan keberkatan. Oke. Nah, ini kita akan simak testimoni keempat yang terakhir, Bapak Ibu ya. Kita sama-sama dengar. Sebentar saya buka dulu. Sebentar Bapak Ibu, kita berikan suatu testimoni terakhir dari Mas Diki. Silakan disimak dan didengar Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki, 27 tahun. Beberapa bulan yang lalu saya berada di titik terendah saya, di mana saya belum ada pekerjaan, coba apply pekerjaan di pemerintah maupun swasta, namun belum ada yang goal juga, dan itu rasanya stuck banget ya. Sampai di mana saya bertemu dengan teman saya, dan teman saya itu menceritakan bahwa ada pelatihan life transformation dari Coach Dani. Katanya pelatihan ini bukan sekedar motivasi, tapi beneran mengubah cara pikir kita, mindset kita, dan cara hidup kita. Akhirnya saya pun mencoba untuk mendaftar, ternyata itu sangat luar biasa. Saya mulai praktek apa yang diajari dari Coach Dani, mulai dari membangun mindset positif, quantum jump, dan lain sebagainya. Lalu saya terinspirasi dan nekat untuk daftar ke salah satu perbankan ternama di Indonesia, dan hasilnya sangat luar biasa. Akhirnya saya diterima di salah satu perbankan ternama di Indonesia. Itu menurut saya sungguh ajaib dan luar biasa gitu ya. Benar-benar tak terbayangkan, yang mana sebelumnya saya coba apply beberapa pekerjaan di pemerintah maupun swasta tapi tidak goal. Setelah mengikuti pelatihan dari Coach Dani, akhirnya saya diterima di salah satu perbankan ternama di Indonesia. Kesimpulannya, jadi untuk kalian yang lagi ngerasa mentok atau stuck dalam mindset ataupun cara hidup, jangan nunggu keajaiban datang, namun coba ikut pelatihan life transformation dari Coach Dani. Saya sendiri pun sudah membuktikan apa yang saya alami dari beberapa bulan yang lalu, dan sampai sekarang ini saya sudah diterima di salah satu perbankan ternama di Indonesia, dan ini menurut saya investasi terbaik buat masa depan. Terima kasih Coach Dani, is the best. Oke, tepuk tangan ya buat Mas Diki, luar biasa peserta angkatan pertama yang sudah juga membuktikan Bapak Ibu betapa luar biasanya apabila kita tahu pola dan caranya Everway ini, apabila kita aplikasikan dalam hidup ya. Terjadi banyak sekali keajaiban-keajaiban yang di luar nalar.
yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bayangkan Mas Diki ini sebenarnya sebelumnya adalah pengangguran, ya, belum punya pekerjaan dan belum punya banyak pengalaman kerja. Lalu kemudian setelah mengikuti pelatihan yang diberikan, dia mencoba apply ke suatu bank terkemuka, paling terkemuka ya, pimpinannya para bank bahkan, ya, yang hampir angkanya mustahil, ya, hampir nol, mungkin hanya berapa persen lah kemungkinan diterimanya. Tapi dia coba nekat, entah kenapa dia tergerak untuk nekat, ya, itulah uniknya tuh. Ada gerakan dalam hatinya yang membawa dia untuk berani dan nekat. Ya, seperti halnya dulu saya mendekati istri saya yang umur masih 19, cantik, populer, di mahasiswa perguruan tinggi yang favorit, tapi timbul keberanian dalam diri saya untuk dekat, ya. Dan ternyata keajaiban terjadi. Mas Diki tadi diterima kerja di suatu bank yang terkemuka, paling terkemuka bahkan, pimpinannya para bank. Tahu Bapak Ibu ya, pimpinannya para bank? Bukan bank jadi ya, bukan bank biasa ya, yaitu Bank Indonesia Bapak Ibu. Ya, kita tepuk tangan buat Mas Diki yang luar biasa atas pencapaiannya setelah mengikuti pelatihan yang kita berikan, mengikuti rutin bimbingan yang kita sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, baik. Nah, Bapak Ibu, testimoni tadi dari Mas Diki merupakan penutup daripada webinar kita. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan dan menyimak dengan baik dan mulai bersiap menikmati kehidupan yang penuh keajaiban dan kelimpahan, keberkahan cinta dan pencerahan, ya, dengan EBW ini, dengan memahami bahwa ternyata kita manusia, kita semua yang ada di sini mampu menciptakan keajaiban, ya, bukan menunggu keajaiban, apalagi bahkan sampai berpikir negatif tidak mungkin ada keajaiban, ya, itu malah lebih salah lagi. Yang tepat adalah kita mampu menciptakan keajaiban dalam hidup kita asal tahu caranya, dan caranya akan ada di pelatihan full praktek Bapak Ibu yang akan kita berikan nanti di tanggal 28 ya, 28 Juni 2025 pukul 9 sampai pukul 11 ya. Nah, pelatihan full praktek Bapak Ibu dari apa yang tadi disampaikan sehingga kita mampu menciptakan seperti halnya testimoni yang telah diberikan oleh Mbak Anissa, Adik Viola, ya, Pak Hartono, kemudian Mas Diki tadi, bahkan saya sendiri, ya, sudah buktikan semuanya. Nah, apa yang Anda dapatkan dalam pelatihan ini? Kalau tadi kita tahu mengetahui bagaimana menciptakan keajaiban seperti apa, 7 tahapannya. Nah, ini mulai kita praktekkan, ya, kita praktekkan dan kita rasakan juga alami keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kita. Lalu kemudian setelah kita praktekkan, kita akan memahami dan mengalami dan merasakan bagaimana menjadi kekasih Tuhan yang semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, merasakan kedekatan khusus ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita juga benar-benar mempraktekkan melepas, bukan hanya memendam. Kalau tadi kan kita tahu bahwa kita memang punya banyak trauma, punya banyak luka batin yang kita pendam. Nah, ini tidak hanya memendam, tapi melepaskannya dan bahkan menjadi suatu kekuatan bagi diri kita, ya, baik trauma, luka batin, kekecewaan, kesedihan, penyebab kegagalan yang berulang. Lalu kalau misalnya ini lebih ke saya ya, menarik jodoh yang terbaik bagi diri kita. Kemudian mendapatkan peluang bisnis, karir ya, yang terbaik dalam hidup ya, itu juga bisa didapatkan ya, sesuai dengan testimoni lain yang tadi juga disampaikan. Terlepas dari juratan hutang, saya punya hutang miliaran ya. Ibu Anissa juga tadi punya hutang yang banyak, tapi dengan adanya mengetahui cara dan pola ini, hutangnya bisa hilang ya, atau tinggal sedikit tapi tidak signifikan. Nah, tapi yang jelas terjadi dampak yang sangat signifikan dalam hidup Anda terkait masalah-masalah hidup dan jeratan hutang tadi bisa selesai dengan baik. Dan juga memahami hukum semesta yang agar kita itu hidup selaras dengan apa keinginan Tuhan. Ya, tadi sempat dibahas hukum-hukum semesta itu ada hukum law of attraction, law of energy, vibration and frequency, law of banyak lagi. Itu akan kita sampaikan dan kita pelajari dan juga kita terapkan. Lalu Bapak Ibu mengetahui dan mempraktekkan teknik syukur unlimited. Ya, syukur unlimited, cara bersyukur yang berbeda dan cara doa 360 derajat yang berbeda yang mungkin saya yakin baru kali ini Bapak Ibu dengar dan bisa diterapkan dan menciptakan suatu keajaiban.
ya. Ini untuk mampu memanifestasikan keajaiban dan keberlimpahan sejati. Lalu tadi kalau kita bicara hanya steppingnya ya, ada 3 tahap dalam meditasi quantum stillness, suatu seni meditasi yang sederhana tapi memiliki dampak yang luar biasa. Ini kita mulai praktek. Ya, merasakan betul apa sih di dalam quantum stillness itu, ada apa? Apa yang didapat? Ya, apa yang dicapai dalam quantum reality nanti? Ya, itu kita praktekkan semua sehingga kita mampu menarik realitas baru dalam hidup kita yang jauh lebih berlimpah, jauh lebih berkah, Bapak Ibu ya. Jauh lebih penuh keajaiban dalam hidup. Lalu kita juga punya teknik yang quantum reality untuk mencapai permata indah tadi, dan juga teknik Sela yang memancarkan suatu pancaran cinta dan kasih sayang ke alam semesta. Bahkan menjadi suatu bentuk cara memanifestasikan kemanfaatan kita kepada seluruh makhluk, tidak hanya yang dekat tapi juga seluruh makhluk di alam semesta. Oke? Lalu kemudian kita akan memberikan WA kontak ya saya kepada Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan full praktek ini agar bisa berdiskusi langsung dengan bimbingan-bimbingan yang akan saya sampaikan. Lalu akan masuk ke dalam komunitas dan network yang sefrekuensi dan saling menguatkan, sehingga keajaiban itu kan seperti yang kita bilang tadi ada abundance resonance, ya, kita saling menguatkan frekuensinya. Semakin banyak lagi keajaiban-keajaiban yang akan terjadi apabila kita bersatu dalam satu wadah WA group tadi. Dan dalam WA group itu akan diberikan bimbingan selama 30 hari penuh setiap hari Bapak Ibu, ya, sampai Bapak Ibu merasakan betul keajaiban-keajaiban yang menjadi hak bagi Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, yang didapat ini Bapak Ibu, ada e-booknya Miracle Life Every Way senilai 250.000. Sertifikat penyelesaian daripada teknik pelatihan senilai 250.000. Akses ke komunitas eksklusif grup WA 1 juta nilainya. Ada voucher juga yang diberikan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita berikan senilai 3 juta ya. 50% diskonnya. Kemudian bimbingan praktek rutin yang tadi sampaikan 30 hari senilai 5 juta. Full praktek dalam pelatihan ini senilai 5 juta, dan kemudian konsultasi pribadi dengan saya senilai 5 juta yang totalnya adalah sebesar 20 juta. Tapi khusus bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini tidak perlu membayar sebanyak ini, cukup dengan 1,9 juta rupiah saja ya, 1,999 ribu rupiah sudah mampu untuk masuk ke dalam grup untuk pelatihan kita Miracle Life full praktek ini nanti. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebagai penutup saya ingatkan kembali suatu quotes yang saya ciptakan. Miracles happen when you believe and you know the way, ya. Nah silakan Bapak Ibu nanti bisa bicara dengan Pak Jordi maupun Pak Michael untuk seperti apa menjadi peserta di pelatihan full praktek Miracle Life ini tadi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Michael, host kita. Ya, terima kasih Coach Dani. Wow, luar biasa. Kita boleh kasih jempol digital dulu dong ya, Bapak Ibu sekalian ya. Keren banget. Di mana tadi ada teknik-teknik ya, Coach Dani yang sangat luar biasa. Ada yang saya ingat salsa gitu ya, terus juga ada teknik syukur unlimited ya, di mana ini sebuah teknik yang nanti akan dibongkar lebih dalam lagi ya Pak ya, gimana Betul, cara Pak, kita betul. biar Kita bisa banyak full punya praktek. teknik syukur, betul, praktekin unlimited, juga ada meditasi quantum stillness dan quantum reality. Wow, keren banget. Dan buat Bapak Ibu ya, silakan kalau yang mau ya, ini kesempatan langka sekali bisa mendapatkan semua yang tadi tuh untuk paketannya hanya 1.999 ya. Betul ya Coach Betul, Dani ya. betul. Ya, Dan betul ini sekali. akan dilangsungkan pada hari Sabtu Ya, tanggal 28 Juni. Wah, kapan lagi nih? Jadi udah dengerin juga testimoninya yang ciamik dari seorang yang nganggur tadi ya, Coach Dani ya, sampai ya, akhirnya bisa testimoninya diterima Pak di Michael, betul. Bank Indonesia. Wah, Bank keren Indonesia, banget. bukan bank yang lain, tapi Bank Indonesia. Bapaknya para bank. Ya, bapaknya para banker ya, Iya, semuanya yang ngatur keuangan di betul di Indonesia ini. Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Dan silakan Bapak Ibu bisa klik linknya. Ini sudah dibantu sama Pak Jordi Sidarta untuk pendaftaran. Silakan klik link di bawah ini di kolom chat ya. Di kolom chat cukup diklik aja linknya. Itu nanti masuk di indoclass.com. Nanti bisa masuk ke Miracle Life Universe. Yes, Miracle Life Universe ya. yes, Jangan betul. ragu-ragu.
Karena kalau orang mau ngerubah nasib ya Coach Dani ya, itu kita ada bagian kita juga harus Betul, mengambil action, betul ya betul, Coach betul. Dani ya. Langkah pertama. Langkah pertama adalah kita mau dulu, mau berubah nggak? Sama kayak tadi sales tadi tuh, dia mentok penjualannya cuma 5 unit aja, motor dan lain sebagainya. Gimana ya, gua harus merubah. Dia Betul, berani ambil keputusan dan ternyata wow betul. luar biasa Harus penjualannya nekat ya Pak ya. roket. Betul Pak Michael. Harus nekat. Iya, Atau jangan sampai nanti Bapak Ibu tunggu pepet, betul ya Coach Dani ya? iya betul. Itu nama atasan. Lu kalau nggak penjualan sekian, lu out. Out, Nah, aduh, kasihan kan. iya keburu kepepet gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik Betul, kita breakthrough dulu. Ya, betul Pak. silakan klik di link di indoclass.com ini Miracle Life Universe. Silakan, silakan Bapak Ibu ya, diklik. Di sana akan ada eh, panduannya lagi ya, akan keluar. Nah, Pak Jordi silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan, takutnya saya ada kelewatan tadi. Silakan Pak Jordi. Oke, thank you sekali lagi Pak Dani. Waduh, Ya, materinya sama-sama Pak luar Jordi. biasa banget, Pak. Betul, betul Oke, Pak. ini Zoom sudah kita rekam, jadi besok rekamannya ini akan saya share ulang di grup. Hopefully teman-teman yang mungkin tadi nontonnya keputus-putus atau mungkin sambil nonton sambil ngapain, bisa kembali nonton ulang rekaman webinarnya dan pastinya kesempatan untuk mendaftar di workshop praktek full ya, full praktek Miracle Life Universe masih dibuka terus ya Coach Dani ya. Betul sekali. Sampai Sampai dengan hari H. tanggal 27 nanti. Ya, betul. Oke, saran saya segera ambil kesempatan ini, kita praktek bareng-bareng, belajar bareng-bareng, dan saya percaya pasti Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pelatihan ini. Amin, amin. Oke. Saya rasa cukup ya, Baik, Ko Michael ya sesi hari ini ya. Siap. Oh, ya. Terima kasih Siap. banyak nih sama Coach Dani ya yang ya Thank sudah you sama-sama luar Coach Pak biasa. Dani, luar Michael, Pak biasa. Jordi. Semoga Thank kita you semua biar selalu kita dalam berlimpah. lingkupan keberkahan yang Maha Kuasa. Amin. Amin, 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 amin. amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya malam hari ini. Ya, Sampai terima kasih ketemu Bapak Ibu lagi semua. di webinar-webinar selanjutnya. Ya, terima Sukses kasih. terus untuk kita semua. Salam dari Amin. kami, Indo Class. Ya, sukses semua, sehat semua. Kita semua. Terima kasih.